Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini akan membahas tentang karakteristik grafik fungsi berdasarkan turunannya. Nah, ini video lanjutan dari kemarin ya, tentang turunan. Yang pertama akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun dalam turunan fungsi aljabar. Yaitu ada 3 di sini. Yang pertama fungsi naik yang syaratnya f aksen x lebih dari 0. Kalau fungsi turun itu syaratnya f aksen x kurang dari 0. Dan kalau stasioner atau koordinat titik itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Langsung saja ya ke contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 2. Tentukan yang A interval x agar fungsi fx naik, yang B interval x agar fungsi fx turun. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Langkah yang pertama, kalian harus mencari turunan dari fungsi aljabarnya ini. Nanti f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3, berarti 3 kali 1 3x pangkatnya 3 kurangi 1 2 ditambah 2 kali 3 6 x pangkatnya 2 kurangi 1 1 ya, dikurangi turunan dari 9x berarti 9, turunan dari 2 0. Nah, setelah seperti ini tadi pertanyaannya yang dicari interval x agar fungsi fx naik ya. Jadi syaratnya itu apa? F aksen x lebih dari 0. Jadi f aksen x lebih dari 0. Nah, dari sini kalian masukkan ini f aksen x nya 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Ini 3, 6, 9, 0 masing-masing bisa dibagi dengan 3 biar nanti ketika memfaktorkan mudah. Jadi kalian sederhanakan dulu ya, agar A nya ini sama dengan 1. Berarti 3 bagi 3 x kuadrat plus 6 bagi 3 2x yang 9 bagi 3 min 3 lebih dari 0. Nah, dari sini kalian harus memfaktorkan. Kita faktorkan seperti dulu ya. Ini pelajaran kelas 10. Kalian harus paham memfaktorkan karena di sini plus min pasti simbolnya plus min. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat, berarti x kali x ya, x kali x kuadrat. Sekarang berapa kali berapa yang hasilnya 3, dan kalau dijumlahkan atau dikurangi sama dengan 2. Jadi berapa kali berapa yang sama dengan 3? 1 kali 3. Satunya di mana? Jadi satunya di sini, 3-nya di sini. Kenapa kok satunya di sini? Dicek. Nanti hasilnya harus 2. Berarti x kali min 1 berarti kan min x. 3 kali x plus 3x, maka min x. Min x ditambah 3x plus 2 nah, ini sudah cocok ya. Dari sini langsung kalian cari akar-akarnya. Akar-akarnya x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3, atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Ini pindah ruas ya, plus 3 kalau pindah ruas jadi min 3, kalau min 1 pindah ruas jadi 1. Nah, dari sini langsung tulis fungsi naiknya. Nah, ini yang kecil berada di sebelah kiri, min 3 tengah x 1. Nah, simpulnya di sini kan lebih dari ya, lebih dari di sini, jadi kalian pasang lebih dari di sini. Sudah. Nah, di sini ternyata yang kecil yang dimakan min 3 dengan 1 kan lebih kecil min 3. Di sini yang dimakan yang min 3, caploknya ini ya.
Jadi cara penulisannya harus dipecah, berarti X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Selesai. Itu ya. Jadi kalau yang dimakan tuh yang kecil, cara penulisan intervalnya harus seperti ini ya, dipecah. Itu yang kedua. Yang B maksud saya, yang B sama ya, soalnya sama. Cari f aksen X ya, berarti ini tetap, hanya pertanyaannya berbeda, turun sama. Ini 3x kuadrat plus 6x min 9. Nah ini syaratnya kalau fungsi fx turun itu f aksen X kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0. Nah baru 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Nah ini dibagi 3 ya, kayak tadi dibagi 3. X kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0 difaktorkan, sama kan ini soalnya, ini satu soal seperti tadi, hanya berbeda pertanyaan seperti ini ya. Berarti x plus 3 x min 1, asalnya x kali x kuadrat 3 kali min 1 min 3 gitu ya. Nah terus cari nilai akarnya, x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3, atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah seperti tadi ya, yang kecil ada sebelah kiri, di tengah itu x, yang sebelah kanan yang besar. Nah di sini simbolnya kan kurang dari, maka simbolnya di sini ya harus kurang dari. Nah kalau tadi kan lebih dari ya, kalau ini sudah benar kan, yang besar dimakan di sini. Jadi sudah, ini sudah benar penulisan intervalnya ya, sudah seperti ini, min 3 kurang x lebih dari min 3, x kurang dari 1. Soal yang kedua yaitu diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 6. Tentukan interval di mana fungsi tersebut naik. Sama ya, kalau fungsi tersebut naik berarti syaratnya itu f aksen x lebih dari 0. Jadi kalian harus cari turunannya dulu ya, turunnya dari fx. F aksen x sama dengan turunan dari sepertiga x pangkat 3, berarti 3 kali sepertiga berarti berapa? 1 ya, 1x pangkat 3 kurangi 1 2 min 3x kuadrat, turunannya 2 kali min 3 min 6x pangkat 1 ya. Turunan dari 5x berarti 5, turunan dari min 6 0. Udah selesai. Jadi x kuadrat min 6x plus 5 lebih dari 0. Nah di sini kan sudah sederhana ya, tidak bisa dibagi lagi, jadi kalian langsung faktorkan. Faktorkan. Nah seperti tadi. Nah karena di sini min plus, pasti di sini min. Nah berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat, berarti x kali x. Sekarang berapa kali berapa yang hasilnya plus 5, berarti min 1 dikali min 5. Nah untuk mengecek min 6x ini dari mana? Dari sini. Jadi x kali min 5 itu min 5x, min 1 kali x min x, berarti min 5x min x min 6x. Sudah terbukti ya, berarti sudah benar. Nah cari akar-akarnya sudah. Jadi x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x min 5 sama dengan 0, x sama dengan min 5 pendaruas 5. Nah dari sini sama ya, seperti tadi, yang kecil kalian taruh sebelah kiri, berarti yang mana? Yang 1. Di sini 1, sini x, sini 5. Nah simbolnya di sini ternyata lebih dari, jadi kalian lebih dari sini, tulis lebih dari. Nah seperti tadi ya, yang di sini yang dimakan yang kecil, yang besar di sini ya, berarti penulisannya harus dipecah. Berarti ini caranya, berarti x kurang dari 1
atau tutup ini berarti X lebih dari 5. Udah selesai, seperti itu ya, gampang. Oke, untuk contoh yang ketiga, nah ini contohnya tentang minimum ya, nilai minimum atau maksimum. Soalnya jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 8, tentukan nilai minimum dan koordinat titik minimum. Nah, di sini sama seperti tadi ya, hanya saja syaratnya ini harus pakai f aksen x sama dengan 0. Kalian cari dulu turunannya dari f aksen ya, fx maksud saya. Jadi f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3, berarti 3 x pangkat 2 ditambah turunan dari 9x kuadrat berarti 18x pangkat 1 ya. Turunan dari 24 berarti plus 24, turunan dari 8 berarti 0. Nah, dari sini langsung masukkan ke rumus ini ya. Berarti 3x kuadrat plus 18x plus 24 sama dengan 0. Nah, di sini kan belum sederhana ya. Kalian bisa bagi di sini masing-masing suku bisa dibagi dengan 3. Maka hasilnya 3 bagi 3 1 ya, x kuadrat ditambah 18 bagi 3 6x plus 24 bagi 3 8 sama dengan 0. Nah, dari sini faktorkan seperti tadi ya. Di sini ternyata plus plus, kalau plus plus di sini plus plus. Yuk, berapa kali berapa sama dengan x kuadrat, berarti x kali x. Di sini berapa kali berapa yang menghasilkan 8, berarti 2 dikali 4. Nah, cara mengecek yang tengah berarti x kali 4 berarti 4x, 2 kali x plus 2x. Nah, 4x tambah 2x 6. Nah, seperti itu ya. Ini sekarang cari akar-akarnya dulu. X plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2, atau x plus 4 sama dengan 0, maka x sama dengan min 4. Nah, langkah selanjutnya kalian substitusikan nilai akar-akarnya ini ke dalam fungsi aljabarnya ke sini ya. Yuk, yang pertama kita substitusikan yang ini. Untuk x sama dengan min 2, maka masukkan ke sini. Berarti f min 2 sama dengan, nah, rumus ini ya, masukkan ke rumus ini, berarti min 2 pangkat 3 ya, pangkat 3 ditambah 9 kali min 2 pangkat 2 ya, ditambah 24 pangkat min 2 ditambah 8. Nah, selanjutnya tinggal dihitung sama dengan min 2 pangkat 3, min 2 kali min 2 kali min 2 berarti min 8 ditambah 9 dikali min 2 kuadrat berarti 4. 24 kali min 2 min 48 ditambah 8 sama dengan min 8. 9 kali 4 plus 36 min 48 plus 8. Maka hasilnya berapa? Berapa ini? Min 8 ditambah 36 28. 28 min 48 apa? 20. Min 20 ya, min 20 tambah 8 min 12. Nah, selanjutnya cari yang min 4. Untuk x sama dengan min 4. So, masukkan ke fungsi aljabarnya ya. Tadi berarti f min 4 sama dengan, sama ya, berarti min 4 pangkat 3 kan di sini ya, rumus ini ditambah 9 kali min 4 kuadrat ditambah 24 kali min 4 ditambah 8 sama dengan min 4 pangkat 3, berarti min 64, min 4 kuadrat 16, 16 kali 9
plus 144, 24 kali min 4 min 96 ditambah 8. Hitung nih berapa, ini hasilnya min 8. Nah dari sini kalian cari nilai minimum. Maksud dari nilai minimum, dari sini kalian ambil yang nilai terkecil. Yang mana? Min 12 dan min 8 ini yang kecil yang mana? Ternyata yang kecil itu min 12. Berarti ini minimum. Berarti yang min 8 yang terbesar berarti merupakan nilai maksimum. Maka nilai minimumnya itu sama dengan min 12. Kalau nanti ditanya maksimum berarti min 8. Nah di sini yang ditanyakan lagi koordinat titik minimum. Koordinat titik minimum atau koordinat titik ini biasa disebut stasioner. Berarti titiknya itu yang X harus ditulis. Yang minimum tadi kan min 12, berarti koordinat titik minimumnya min 2. Ini tulis ya, min 2, min 12. Nah kalau koordinat titik maksimum, maksnya berarti yang ini ya, berarti min 4, X nya ditulis juga min 4, min 8. Seperti itu, gampang ya. Oke, untuk contoh yang keempat yaitu tentang soal cerita ya. Sini soalnya soal cerita. Sebutir peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian yang dicapai peluru dalam waktu T detik adalah tinggi H meter. Dirumuskan HT sama dengan 160T dikurangi 4T kuadrat. Tentukan tinggi dalam kurung H maksimumnya. Nah langkah yang pertama, ini yang diketahui kan HT sama dengan 160T min 4T kuadrat. Nah ini fungsi aljabarnya ya. Jadi kalian cari turunannya terlebih dahulu ya. H aksen T sama dengan turunan dari 160T berarti 160. Turunan dari min 4T kuadrat berarti 2 kali min 4 min 8T pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1. Nah dari situ syarat untuk mencari soal seperti ini itu H aksen T sama dengan 0 pakai syarat stasioner ya. Jadi 160 dikurangi 8T sama dengan 0. Jadi kalian harus cari T nya dulu. Nah pindah ruas ini ya, nanti 160 sama dengan min 8T pindah ruas kanan jadi 8T plus ya. Jadi sama dengan T sama dengan 160. Nah 8 nya pindah ruas jadi bagi kan ya, 160 bagi 8, maka T nya berapa? 160 bagi 8 20. Nilai T maksimumnya sudah diketahui 20. Selanjutnya tinggal kalian substitusikan untuk mencari tinggi maksimumnya. Tinggal kalian substitusikan nilai T ini ke dalam rumus fungsi aljabarnya ya yang diketahui. Berarti HT sama dengan 160T min 4T kuadrat. T nya berapa? 20 ya tadi yang sudah diketahui ini. Jadi tinggal kalian masukkan 160 dikali 20 min 4 kali 20 kuadrat. Jadi 160 dikali 20 berapa? 3200 dikurangi 4 kali 20 kuadrat 400 sama dengan 3200 dikurangi 4 kali 400 1600. Maka hasilnya 3200
3200 dikurangi 1600 meter. Sudah selesai. Jadi tingginya diketahui, tinggi maksimumnya 1600 meter ya. Dan kalau waktu maksimumnya diketahui 20 detik seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.